Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina as-safa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر حفظنا هضات الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang kami cintai. Alhamdulillah pada siang hari yang penuh dengan nilai keberkahan ini, dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita dapat berjumpa dalam rangka melaksanakan tugas yang suci, melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan fardu ain bagi setiap kita umat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti teladan beliau, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali khutbah singkat, khatib mengajak dari hati ke hati untuk sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan istiqamah pula meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai. Salah satu pribadi mulia, sifat dermawan mestilah ada bagi setiap umat manusia yang hidup di alam dunia. Sifat dermawan itu bentuknya memberi sesuatu pada sesama berupa uang yang kita punya ataupun barang yang berharga. Memberi apapun bentuknya bukanlah karena terpaksa, tulus karena Allah semata, sesuai kemampuan yang ada. Sifat dermawan sangat utama, dekat pada Allah Ta'ala, dekat pada sesama manusia, di akhirat masuk ke surga. Sifat bakhil sangat tercela, jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari sesama manusia, di akhirat masuk neraka. Dari untaian bait-bait syair indah ini kita dapat berbagai macam pelajaran, khususnya yang terkait dengan salah satu sifat yang mesti ada bagi kita umat Islam, yaitu sifat dermawan. Sifat dermawan adalah sifat suka memberi terhadap apapun yang kita miliki, seperti uang dan harta benda, untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam Islam, berderma itu adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. Bahkan merupakan ciri khas pokok utama bagi setiap kita umat Islam. Dan menjadi ciri khas bahwa itu adalah tanda-tanda kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, yaitu mendengar
dan mematuhi semua perintah-perintahnya. Termasuk perintah untuk bersikap dermawan kepada sesama manusia. Bila kita benar-benar mempraktikkan sifat dermawan ini, maka secara otomatis derajat kemuliaan kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang akan kita dapatkan adalah dengan kita dermawan, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah, dekat kepada sama manusia, jauh dari azab neraka, dan di akhirat kita masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita bakhil alias pelit, maka resiko yang akan diterima adalah jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dari neraka. Hal ini disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam salah satu hadis beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah azza wa jalla min alimin bakhilin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap dermawan itu adalah sikap yang mendatangkan adanya rasa dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, dan jauh dari api neraka. Sedangkan sifat bakhil akan mendatangkan keadaan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Dan sungguh seorang yang bodoh tetapi dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang pelit. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita dapat pencerahan yang sangat jelas kepada kita bahwa bersikap dermawan adalah sikap yang mesti kita praktikkan dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih kita sebagai sesama manusia, tentu ada saja orang-orang yang hidup yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang sehari-hari sulit mendapatkan makanan atau minuman karena didera oleh kemiskinan atau musibah-musibah yang melanda. Bisa karena banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang berhati mulia, yang memiliki sifat dermawan, kita hendaknya rela dan ikhlas mengulurkan sebagian rezeki kita untuk membantu mereka. Mungkin menurut pandangan kita, bantuan yang kita berikan itu tidak seberapa, tetapi bagi mereka yang membutuhkan itu sangat berarti dan bermanfaat, karena saat itu mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Dan di sini sebagai ancaman, kalau kita tahu dan sadar bahwa di tetangga kiri kanan kita ada tempat-tempat yang lain, ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan, kemudian kita menahan harta kita, tidak mau berbagi terhadap mereka-mereka yang membutuhkan, maka resiko yang akan ditanggung adalah mereka akan jauh dari Allah. Walaupun mulutnya mungkin selalu berzikir menyebut nama Allah, subhanallah, ya Allah, ya Rabb, tapi kalau tidak berderma, tidak menunjukkan kedermawanannya, berbagi kepada sesama membutuhkan, maka tetap saja
dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir tidak menjadi jaminan dia dekat kepada Allah kalau tidak memiliki sifat dermawan. Sifat dermawan itu menjadi langkah metode terbaik kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semakin dekat kepada sesama manusia. Orang-orang akan simpati kepada kita. Orang-orang akan memuliakan kita. Orang-orang akan menghormati kita karena kedermawanan kita. Dan puncaknya di akhirat nanti, berkat kedermawanan yang kita amalkan, kita tunjukkan di atas muka bumi ini, Allah akan mempersilahkan kita masuk ke dalam surga tanpa melalui proses yang panjang. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita budayakan sikap dermawan ini terhadap apapun yang kita miliki. Bisa bentuknya minuman, makanan, atau bisa bentuknya barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain, atau bisa bentuknya uang. Ya, termasuk Jumat berkah yang dilaksanakan di tempat ini adalah salah satu bentuk kedermawanan yang kita fasilitasi bagi siapapun para jamaah yang mau berderma dengan sebagian rezekinya untuk mewujudkan Jumat berkah. Itu adalah salah satu cara untuk memuliakan hidup kita. Karena dengan cara itu kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada sama manusia, dan di akhirat kita dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang bodoh tetapi murah hati, dermawan, suka membantu, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada seorang alim yang pandai mengerti hukum-hukum agama tetapi dia tidak mau berderma padahal punya. Maka orang seperti itu amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kemuliaan itu adalah ada pada sikap kedermawanan kita. Kalau kita dermawan, walaupun kita bodoh, nggak ngerti hukum-hukum agama, maka itu jauh lebih dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kuncinya adalah kita juga suka menolong orang lain, terutama orang-orang yang benar-benar membutuhkan, baik secara finansial atau secara yang lainnya. Jadi kita kalau mau mendapatkan pertolongan Allah dengan cepat, apapun yang kita inginkan Allah berikan kepada kita, maka syaratnya, kuncinya adalah hendaknya kita banyak menolong dengan memberikan sebagian rezeki yang kita miliki. Termasuk Jumat yang kita lalui hari ini, kemudian kita menyumbangkan rezeki kita beramal di tempat ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus akan membersihkan harta-harta kita. Dengan sedekah, dengan infak yang kita berikan itu, Allah akan membersihkan harta-harta kita yang mungkin ada syubhat atau ada haramnya. Para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai, terakhir, setiap hari ada dua malaikat yang turun ke atas muka bumi ini. Dua malaikat ini senantiasa berdoa. Doanya adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan rezekinya. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat tersebut. Didoakan kepada orang yang gemar berinfak, dermawan dirinya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kalau malaikat yang mendoakan, insya Allah akan terkabul. Karena malaikat itu tidak memiliki dosa sedikit pun. Sebaliknya, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Ya Allah, musnahkanlah orang-orang yang pelit, yang senantiasa menahan hartanya. Hati-hatilah. Kalau kita pelit, tidak mengeluarkan rezeki kita padahal kita punya, maka malaikat mendoakan kita dengan doa yang sangat buruk, yaitu harta benda yang kita miliki akan musnah. Tentu doa malaikat ini pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat adalah golongan makhluk yang tidak berdosa. Oleh karena itu mari kita berlatih membiasakan diri. Kemudian kita latih anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Kita memberi bukan masalah besar atau kecilnya. Kita memberi dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Maka pemberian itu akan memuliakan kita dan akan menjadi tabungan terbaik di akhirat nanti yang akan menjaga kita dari panasnya siksa api neraka. Moga-moga sedikit khutbah singkat yang khotib sampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sebagai bekal terbaik kita untuk mencetak dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang dermawan dalam kehidupan di alam dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.